Shalom Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Bagaimana kabarnya hari ini? Kiranya kita semua selalu diberi kekuatan dan sukacita daripada Tuhan saja. Baiklah, sebelum kita memulai doa keluarga, marilah kita bersatu teduh sejenak. Mari saudara-saudara yang terkasih, kita akan mulai doa keluarga ini dengan menaikkan pujian dari NKB 133, ayatnya yang pertama dan kedua. Syukur padamu ya Allah atas segala rahmat-Mu. Syukur atas kecukupan dari kasih-Mu penuh. Syukur atas pekerjaan walau tubuh pun lamban. Syukur atas kasih sayang dari sanak dan teman. Syukur atas bunga mawar, harum indah tak terperi. Syukur atas awan hitam dan mentari berseri. Syukur atas suka duka yang Kau beri tiap saat. Dan firman-Mu lah pelita agar kami tak sesat. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di surga, kami bersyukur padamu ya Allah, atas berkat-Mu yang telah Engkau berikan pada kami. Hari demi hari kami lalui Tuhan, dengan senantiasa mengarahkan hati, pikiran kami kepadamu. Tuhan, Engkau yang tahu apa yang kami alami dalam hidup kami saat ini. Sekarang kami Tuhan akan kembali menghadap Engkau, menaikkan doa keluarga kami di pagi ini. Kiranya Engkau yang pimpin kami pada hari ini, pimpin membawa renungan, juga pelayan-pelayan yang lain Tuhan, agar doa kami pagi ini dapat terlaksana dengan baik. Dan kiranya Engkau saja yang memberikan hikmat pada kami semua, Tuhan, agar kami semakin lagi lebih mendengar suara-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan merenungkan satu firman Tuhan dengan tema Jalan Tuhan. Firman Tuhan terambil dari Kisah Para Rasul 12 ayat 1 sampai dengan yang ke-12. Demikianlah firman Tuhan. Kira-kira pada waktu itu, Raja Herodes mulai bertindak dengan keras terhadap beberapa orang dari jemaat. Ia menyuruh membunuh Yakobus, saudara Yohanes, dengan pedang. Ketika ia melihat bahwa hal itu menyenangkan hati orang Yahudi, ia melanjutkan perbuatannya itu dan menyuruh menahan Petrus. Waktu itu, hari raya roti tidak beragi. Setelah Petrus ditangkap, Herodes menyuruh memenjarakannya di bawah penjagaan 4 regu. Masing-masing terdiri dari 4 prajurit. Maksudnya ialah supaya sehabis Paskah, ia menghadapkannya ke depan orang banyak. Demikianlah Petrus ditahan di dalam penjara. Tetapi jemaat dengan tekun mendoakannya kepada Allah. Pada malam sebelum Herodes hendak menghadapkannya kepada orang banyak, Petrus tidur di antara 2 orang prajurit, terbelenggu dengan 2 rantai. Selain itu, prajurit-prajurit pengawal sedang berkawal di muka pintu. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan dekat Petrus, dan cahaya bersinar dalam ruang itu. Malaikat itu menepuk Petrus. Untuk membangunkannya, katanya, "Bangunlah segera."
Maka gugurlah rantai itu dari tangan Petrus. Lalu kata malaikat itu kepadanya, "Ikatlah pinggangmu dan kenakanlah sepatumu." Ia pun berbuat demikian. Lalu malaikat itu berkata kepadanya, "Kenakanlah jubahmu dan ikutlah aku." Lalu ia mengikuti malaikat itu keluar, dan ia tidak tahu bahwa apa yang dilakukan malaikat itu sungguh-sungguh terjadi. Sangkanya ia melihat suatu penglihatan. Setelah mereka melalui tempat kawal pertama dan tempat kawal kedua, sampailah mereka ke pintu gerbang besi yang menuju ke kota. Pintu itu terbuka dengan sendirinya bagi mereka. Sesudah tiba di luar, mereka berjalan sampai ke ujung jalan, dan tiba-tiba malaikat itu meninggalkan dia. Dan setelah sadar akan dirinya, Petrus berkata, "Sekarang tahulah aku benar-benar bahwa Tuhan telah menyuruh malaikatnya dan menyelamatkan aku dari tangan Herodes dan dari segala sesuatu yang diharapkan orang Yahudi." Dan setelah berpikir sebentar, pergilah ia ke rumah Maria, ibu Yohanes yang disebut juga Markus. Di situ banyak orang berkumpul dan berdoa. Sampai di sini pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah kita sekalian yang mendengar firman Tuhan dan melaksanakan dalam hidup sehari-hari. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, orang seringkali suka membanding-bandingkan diri. Anak sekolah misalnya, membandingkan bagaimana nilainya dengan teman-temannya. Siapa yang paling pandai di kelasnya? Lalu HP siapa di kelas yang paling canggih? Orang bekerja juga suka membandingkan prestasinya dengan prestasi teman-teman sekantornya. Para istri membandingkan hartanya dengan harta tetangganya. Siapa di lingkungannya yang mobilnya paling mewah? Apalagi kalau pergi arisan. Banyak ibu-ibu yang suka membandingkan diri. Perhiasan siapa yang paling baru dan paling mewah? Tas siapa yang paling baru dan paling mutakhir? Saudara, masih banyak lagi orang yang suka membanding-bandingkan diri. Para lansia juga seringkali membandingkan. Ada yang mengatakan, nasibku tidak seperti nasib ibu itu. Ibu itu anaknya baik sekali, sering membelikan makanan, sering mengunjunginya, sering mengajaknya keluar berjalan-jalan. Sedangkan aku sakit-sakit juga harus memasak sendiri agar aku mempunyai makanan untuk dimakan. Saudara, Petrus juga pernah membandingkan dirinya dengan Yohanes. Dan pada waktu itu sebenarnya Tuhan Yesus pernah mengatakan, ketika engkau muda, ketika engkau masih kuat, bisa pergi kemanapun kamu mau. Tetapi nanti jika kau sudah tua dan lemah, orang akan mengikatmu, kau akan mengulurkan tanganmu, orang akan membawamu ke tempat yang tidak kau kehendaki. Wah, sedih amat hari tuanya. Itulah pikiran Petrus pada saat itu. Lalu ketika dia melihat Yohanes, dia bertanya pada Tuhan, "Tuhan, bagaimana dengan dia?" tanya Petrus. Saat dia melihat Yohanes, apa jawab Tuhan Yesus? "Kalau aku mau dia hidup sampai aku datang, itu bukan urusanmu, tetapi kau ikutlah aku." Tuhan memberikan cawan yang berbeda kepada anak-anaknya. Tuhan memberi jalan hidup yang berbeda bagi setiap anaknya. Yakobus dan Petrus diceritakan dalam Kisah Para Rasul 12 yang baru saja kita baca. Yakobus begitu singkat pelayanannya. Dia harus mengakhiri hidupnya dan dia harus dipenggal dengan pedang. Sedangkan Petrus ditangkap lalu dipenjarakan. Dijaga sangat ketat, dijaga 4 tim, 1 tim 4 orang. Tidur diapit oleh penjaga, diborgol dengan rantai dalam pintu yang terkunci rapat. Tetapi kuasa Allah tidak dapat dibatasi
oleh kuasa manusia. Kuasa Allah menembus usaha manusia. Hanya dengan kehadiran malaikat Tuhan menepuk bahu Petrus, lalu gugurlah borgol dari tangan Petrus dan kaki Petrus. Terbukalah pintu secara otomatis. Petrus keluar dengan mudah bersama dengan malaikat. Pada malam sebelum Petrus diadili, Allah telah bertindak. Artinya, Allah tidak pernah terlambat untuk menolong anak-anaknya. Pertolongan Tuhan tepat pada waktunya. Cara Tuhan sangat mengagumkan. Cara Tuhan sering membuat kita tercengang. Setelah sampai di luar bersama dengan malaikat Tuhan, lalu malaikat Tuhan meninggalkan Petrus. Petrus sadar bahwa itu bukan mimpi, itu benar-benar kenyataan. Petrus tahu kemana ia harus pergi. Apa yang Petrus tidak sanggup, Allah melakukannya. Allah mengirimkan malaikatnya. Apa yang Petrus bisa, Allah tidak melakukan dengan mukjizat. Ketika menghadapi kesulitan, jangan kita manja. Jangan kita minta Tuhan melakukan apa yang kita inginkan. Kitalah yang harus melakukan kehendak Tuhan. Lakukan apa yang bisa kita lakukan. Saat ada masalah, berdoalah. Serahkan pada Tuhan masalah kita. Berfikirlah dan berusahalah apa yang bisa kita lakukan. Selebihnya, biarlah Tuhan yang melakukan buat kita. Jalan Tuhan itu indah dan di luar jangkauan pikiran kita. Tuhan punya rencana yang indah buat setiap anaknya. Mengapa Yakobus begitu cepat harus mati dipenggal? Mengapa Petrus harus dipenjara, dilepaskan, mati di usia tua? Tuhan punya rencana dalam perjalanan hidup setiap anaknya. Setiap anak Tuhan punya jalan hidup yang sudah Tuhan sediakan. Apa yang dilakukan Petrus secara luar biasa dalam pelayanannya. Dia tahu apa yang harus dilakukan, karena Tuhan telah meminta dia, ikutlah aku. Begitu juga pada saat itu, Petrus selalu taat pada kehendak Tuhan. Apa yang dilakukan Petrus setelah dia keluar dari penjara? Ia pergi ke rumah tempat persekutuan doa, hari tengah malam. Tetapi jemaat mula-mula tetap tekun dalam doa. Mereka berdoa untuk semua hal yang bisa mereka doakan. Mereka berdoa juga buat Petrus. Mereka bertekun, mereka bersekutu, mereka belajar firman Tuhan dan berdoa. Petrus hadir di tempat itu dan dia bergabung dengan mereka berdoa bersama-sama. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bersyukurlah atas apa yang Tuhan berikan kepada kita. Dengan bersyukur, kita tidak perlu membandingkan diri dengan orang lain. Dengan bersyukur, kita tidak perlu merasa iri dengan orang lain. Setiap orang punya jalan hidup yang berbeda. Tuhan mengukir, Tuhan merenda, Tuhan mendesain, Tuhan merencanakan jalan hidup bagi setiap anaknya. Walaupun jalan itu berbeda satu dengan yang lain, tetapi Tuhan memberi jalan hidup berdasarkan hikmat dan kasih-Nya. Sama seperti jalan hidup Yakobus yang berbeda dengan jalan hidup Petrus. Tuhan punya rencana yang berbeda. Tuhan punya cara yang indah. Percayalah, Tuhan memberi jalan hidup yang terbaik dan paling tepat buat kita. Apapun juga yang kita alami, Tuhan tidak lepas tangan. Tuhan selalu menyertai. Tuhan menyediakan pertolongan tepat pada waktunya. Tuhan menyertai kita, menyediakan pertolongan dengan cara yang tepat pula. Karena itu, teruslah tetap tekun berdoa dan jalanilah jalan Tuhan yang sudah disediakan buat kita. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, marilah pada saat ini kita datang ke hadirat Tuhan untuk boleh menaikkan syafaat kita. Mari kita berdoa.
Saat ini ya Tuhan Allah Bapa kami kembali datang ke hadirat-Mu. Kami mengucap syukur ya Tuhan karena Engkau begitu besar dan begitu mengasihi kami dalam kehidupan kami. Jika pada hari ini kembali kami datang dalam syafaat kami bersama dengan keluarga kami, bersama dengan umat-Mu yang berada di rumah masing-masing, biarlah Kau sendiri yang akan berada dekat dengan kami ya Tuhan melalui seru sapa doa kami ini. Ya Tuhan, pada saat ini secara kami mau menaikkan pokok doa ya untuk bangsa dan negara kami. Bapa, kiranya Kau sendiri akan menyertai untuk pemerintah yang masih terus mempersiapkan diri untuk memasuki masa kenormalan yang baru ini. Berkati Tuhan Presiden beserta dengan jajarannya, kiranya Kau sendiri akan terus berikan kepadanya kesehatan dan juga hikmat bijaksana, sehingga melalui pemerintah, kebijaksanaan yang diatur juga boleh dapat diperhatikan dengan baik untuk kebaikan bagi semua rakyat Indonesia. Berkati juga Tuhan untuk bangsa dan negara ini untuk memasuki masa atau kondisi yang baru yang kami menyadari bahwa itu tidak mudah ya Tuhan. Tetapi Kau sendiri akan mempersiapkan setiap jajaran, setiap masyarakat, setiap eh, orang yang akan memulai mempersiapkan diri untuk menata kembali kehidupan, biarlah Kau sendiri akan sertai mereka, berikan pada mereka kekuatan. Saat ini kami juga mau berdoa Tuhan untuk perekonomian, untuk industri, untuk sekolah, untuk apapun juga yang akan dimulai kembali pada bulan ini. Kiranya Kau sendiri akan sertai semuanya itu boleh terus terjaga dengan baik di tengah ancaman virus COVID-19 yang begitu berbahaya ini. Biarlah juga Kau sendiri yang berkati setiap rakyat untuk boleh menyadari bahwa mereka juga memiliki kesadaran untuk juga boleh menjaga diri mereka dengan baik. Karena ini bukan kondisi yang sudah aman, tetapi mereka boleh menyadari bahwa mereka juga harus terus berjaga-jaga dan juga memperhatikan keselamatan orang lain. Ya Tuhan, pada saat ini kami juga mau berdoa untuk gereja-Mu di tempat ini, GKI Delima. Kiranya Kau sendiri akan sertai gereja ini untuk boleh terus menjadi saluran berkat. Berkati ya Tuhan untuk setiap hamba Tuhan yang boleh melayani tempat ini, bersama dengan majelis, jemaat, komisi, dan juga aktivis, untuk juga boleh mempersiapkan diri dengan baik memasuki gereja yang akan menghadapi masa kenormalan baru ini. Biarlah gereja terus boleh diberikan nikmat kebijaksanaan untuk juga boleh mempersiapkan diri ke depan untuk program-program kerja yang harus disesuaikan, untuk agenda-agenda yang harus disesuaikan, untuk persiapan memulai kebaktian lagi yang kami rindukan. Kiranya Kau sendiri akan berikan hikmat dan bijaksana-Mu dan Kau sendiri yang akan sertai gereja-Mu di tempat ini. Dan terlebih ya Tuhan, biarlah gereja ini juga boleh terus menjadi saksi-Mu di tengah masyarakat sekitarnya. Ya Tuhan, pada saat ini kami juga mau menaikkan pokok doa untuk umat-Mu di GKI Delima ini secara khusus untuk kaum lanjut usia atau lansia. Kiranya Kau sendiri akan berkati setiap oma opa kami yang saat ini mungkin mengalami kelemahan tubuh atau mereka mengalami kesendirian atau mereka eh, mengalami satu rasa yang berbeda karena mereka belum bisa kembali untuk beribadah bersama di gereja. Kiranya Kau sendiri akan terus memberikan kekuatan kepada eh, oma opa kami, kepada para lansia yang ada di GKI Delima ini, biarlah mereka juga terus boleh merasakan sapaan yang hangat dari Tuhan melalui doa mereka, melalui firman mereka, dan juga melalui perhatian dari setiap orang-orang yang mengasihi mereka, terutama kami sebagai umat yang berada di dekat mereka. Terima kasih ya Tuhan, saat ini juga ketika umat-Mu bersama dengan tiap-tiap keluarga juga menaikkan doa keluarga, kiranya Kau sendiri akan datang menghampiri setiap mereka. Kami yakin dan percaya ya Tuhan, Tuhan sendiri akan mendengar seru doa mereka, mendengar setiap pergumulan dari setiap keluarga yang ada. Terima kasih ya Tuhan untuk kedekatan kami denganmu. Dan kiranya doa ini kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam cobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya.
Amin. Umat Tuhan yang terkasih, marilah kita akhiri doa keluarga kita hari ini. Kiranya firman Tuhan yang baru saja kita renungkan dapat menjadi penerang bagi setiap langkah kita dalam mewartakan kasih Tuhan dalam kehidupan ini. Marilah kita bersuka cita dalam menyatakan kasih-Nya setiap hari. Mari kita tutup dengan menyanyikan dari NKB 170 ayat yang pertama dan yang ketiga.